Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Maji Campingan Wulandari dengan NIM H1051231075. Pada video ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah analisis korelasi dan regresi menggunakan data jumlah penduduk beragama Islam dan jumlah pemberangkatan haji. Pertama-tama, saya akan memulai dengan mempersiapkan data. Data yang saya gunakan sudah saya siapkan dalam bentuk tabel-tabel. Nah, data yang pertama itu adalah jumlah penduduk beragama Islam menurut kecamatan di Kota Pontianak. Nah, data ini adalah sebagai variabel independen. Sedangkan data yang kedua itu adalah banyaknya pemberangkatan jamaah haji itu sebagai variabel dependen. Selanjutnya, kita akan memuat data ke dalam Python menggunakan pustaka Pandas dan memastikan data terbaca dengan benar. Oke, ini adalah script Python-nya yang dimana kita memuat data ke dalam Python dulu menggunakan pustaka Pandas dan memastikan datanya terbaca dengan benar. Kemudian eh, nah ini data yang tadi di tabel ini, di tabel yang udah kita buat, kita masukkan ke dalam Python. Seperti ini, data jumlah penduduk beragama Islam dan pemberangkatan jemaah haji. Ini datanya, ini datanya ada di Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Kota, dan Pontianak Utara. Kemudian ada jumlah penduduk agama Islamnya, kita masukkan jumlahnya. Kemudian jumlah jemaah hajinya, kita masukkan datanya. Oke, selanjutnya yaitu analisis korelasi. Analisis korelasi ini saya akan menganalisis hubungan antara dua variabel dengan menggunakan dua jenis korelasi, yaitu korelasi Pearson dan korelasi Spearman. Nah, korelasi Pearson digunakan untuk mengukur hubungan linear antara kedua variabel. Sementara itu, korelasi Spearman itu digunakan untuk menghubungkan monoton yang lebih fleksibel terhadap pola data yang tidak linear. Hasil perhitungan akan mencakup nilai koefisien korelasi dan p-value untuk masing-masing metode. Nah, ini nanti akan mendapatkan hasilnya. Dari sini menampilkan hasil korelasi Pearson dan Spearman. Kemudian dari yang membuat data, dari yang menghitung korelasi Pearson dan menghitung korelasi Spearman, nah ini akan mendapatkan hasil korelasi Pearson-nya yaitu 0,35184, sedangkan korelasi Spearman-nya yaitu 0,485714. Oke, interpretasinya yaitu hasil korelasi Pearson menunjukkan hubungan linear yang lemah dan tidak signifikan secara statistik. Sementara itu, hasil korelasi Spearman menunjukkan hubungan monoton positif yang lebih kuat tetapi tetap tidak signifikan. Selanjutnya yaitu analisis regresi linier. Ini membuat model regresi linier. Saya akan melakukan analisis regresi linier sederhana. Analisis ini bertujuan untuk memprediksi jumlah pemberangkatan haji berdasarkan jumlah penduduk beragama Islam. Proses ini dimulai dengan membangun model regresi menggunakan pustaka Skitlearn. Model ini akan menghasilkan dua parameter, yaitu intercept atau nilai awal saat variabel independen bernilai 0 dan koefisien regresi yang menggambarkan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, saya juga akan mengevaluasi model ini dengan nilai R-squared yang menunjukkan seberapa baik model dapat menjelaskan variasi data. Nih. Oke. Dari kode ini
hasil yang diperoleh yaitu persamaan regresi Y sama dengan 28,31 ditambahkan 0,000224 dikali X. Sehingga diperoleh nilai R squared-nya 0,1238. Interpretasinya yaitu koefisien regresi menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit jumlah penduduk beragama Islam hanya meningkatkan pemberangkatan haji sebesar 0,000224. Nilai skuarat sebesar 0,1238 menunjukkan bahwa model hanya mampu menjelaskan sekitar 12,38% dari variasi data. Kemudian yaitu visualisasi data. Visualisasi data yaitu dalam bentuk scatter plot, titik-titik data mempresentasikan hubungan antara jumlah penduduk Islam, yaitu sumbu X, yang ini, yaitu sumbu X, dan jumlah pemberangkatan haji, yaitu sumbu Y. Garis merah yang terlihat adalah garis regresi linier yang menggambarkan prediksi model. Dari plot ini terlihat bahwa hubungan antara kedua variabel tidak terlalu kuat, yang konsisten dengan hasil analisis korelasi dan nilai R squared yang rendah. Oke, dari ini adalah korelasi jumlah penduduk beragama Islam dan jumlah jemaah haji di Kota Pontianak. Ini garis regresinya. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan dari analisis. Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah penduduk beragama Islam dan jumlah pemberangkatan haji cukup lemah, baik berdasarkan hasil korelasi persen maupun Spearman. Nilai koefisien persen sebesar tadi 0,3518 menunjukkan hubungan linier yang lemah, dan hasil Spearman sebesar 0,4857 menunjukkan hubungan monoton yang sedikit lebih kuat, tetapi keduanya tidak signifikan secara statistik. Dari analisis regresi linier, model menunjukkan bahwa jumlah penduduk beragama Islam hanya mampu menjelaskan sekitar 12,38% variasi dalam data pemberangkatan haji. Dengan persamaan regresi Y sama dengan 28,31 ditambah 0,000224 dikali X, ini mengindikasikan bahwa ada faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam mempengaruhi jumlah pemberangkatan haji, seperti kuota yang ditetapkan pemerintah, kebijakan, atau faktor ekonomi. Oleh karena itu, analisis lebih lanjut direkomendasikan untuk memasukkan variabel-variabel tambahan yang lebih relevan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari analisis yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.